Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang di ruang belajar akuntansi untuk mata kuliah standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik. Baik, untuk di pokok bahasan hari ini, jadi sesi kali ini, jadi kita akan belajar memahami dari kitab Esa-Kitab yang membahas investasi dan persediaan. Untuk itu, agenda kita ya, dalam memahami investasi dan persediaan di sini. Jadi yang pertama adalah terkait dengan di investasi efek tertentu. Itu agenda kita. Yang bagaimana Esa-Kitab itu nanti menyikapi. Kemudian yang kedua adalah pengukuran, pengungkapan dan penyajian untuk investasi efek tertentu. Dan yang ketiga nanti kita belajar terkait dengan di persediaan. Dan yang keempat adalah kita mencoba memahami terkait dengan di penyajian, pengukuran dan pengungkapan terkait dengan di persediaan. Berbicara terkait dengan di investasi, sebenarnya bagaimana sih konsep investasi itu? Perlu kita pahami bahwa kita sering dengar, bahwa mungkin kita sering membaca, bahkan mungkin kita pernah melakukan, ataupun pada saat ini kita juga sedang melakukan, yaitu yang namanya investasi. Seseorang dalam mengelola dananya dapat memilih yang namanya investasi. Bagaimana sih seseorang itu dalam memilih sebuah investasi? Apa saja hal yang perlu dipertimbangkan pada saat seseorang itu berinvestasi? Secara umum, yang dipertimbangkan oleh orang pada saat melakukan investasi itu yang pertama adalah safety atau risk level atau tingkat risikonya. Jadi kadang itu orang yang lebih paham itu nanti akan mikir-mikir untuk melaksanakan investasi. Dia akan banyak pertimbangan terkait dengan melaksanakan investasi. Karena apa? Pertimbangan risiko. Kemudian yang kedua adalah di return on investment, yaitu apa? Jadi yang perlu dipertimbangkan adalah tingkat pengembalian dari investasi tersebut. Seberapa besar sih yang bisa kita peroleh, yang bisa kita dapatkan dari kegiatan investasi yang kita lakukan. Yang ketiga baru di likuiditas. Itu gambarannya. Jadi seseorang dalam melaksanakan investasi itu pertama adalah yang perlu dipertimbangkan risikonya. Baru setelah risiko adalah tingkat pengembaliannya dan tingkat likuiditasnya. Ibaratnya kalau kita misalnya memberikan sertifikat hutang, kira-kira bagaimana untuk tingkat risikonya? Bagaimana misalnya kita pengembalian dari hutang tersebut dan apakah bisa nanti dikembalikan karena mencukupi ya. Lalu apa saja objek dari investasi itu? Gambaran untuk investasi objek dari investasi itu sendiri ada banyak jenis. Di antara yang pertama adalah di saving account atau rekening tabungan. Anda semua di sini saya yakin punya rekening tabungan. Tapi entah tabungan itu ada isinya ataupun tidak, ada saldo yang mencukupi ataupun tidak, itu lain lagi. Tapi pada saat Anda membuka yang namanya rekening tabungan, pasti ada saldonya. Kemudian ada yang namanya time deposit atau deposito berjangka. Kemudian ada real estate, properti. Ada education
ada bisnis, ada stok, ya, ada bond. Ya, bond di sini hutang. Kemudian mutual fund dan masih banyak lagi contoh yang lain atau objek terkait dengan investasi. Maka dari gambaran tersebut, ya, terkait dengan bagaimana sih finansial manajemen personal terkait dengan investasi, ya, serta jenis investasi, maka kita bisa mengambil sebuah kesimpulan terkait dengan apa sebenarnya investasi itu. Jadi investasi itu dapat dikatakan adalah kegiatan atau aktivitas penanaman modal untuk satu atau lebih aset yang dimiliki, dan biasanya berjangka waktu dengan harapan mendapatkan sebuah keuntungan di masa yang akan datang. Ingat, berarti investasi itu harapannya adalah mendapatkan sebuah keuntungan. Itu secara definisi. Dari definisi tersebut dapat kita ambil, ya, kesimpulan. Jadi investasi dalam artian luas itu, ya, berarti ada dua. Pertama adalah investasi aset real dan investasi aset yang tidak real. Maksudnya seperti apa untuk investasi aset real itu? Jadi investasi aset real itu berarti penanaman modal, ya, pada aset yang memang betul-betul dapat dilihat secara fisik. Contohnya emas. Contohnya lagi properti real estate. Contohnya lagi ada intan dan logam mulia yang lain. Rumah itu masuk dalam kategori investasi aset real. Karena bisa kita lihat, bisa kita rawat. Kemudian yang kedua, investasi surat berharga. Artinya apa? Kita hanya memiliki sebuah sertifikat, ya, terkait dengan pelaksanaan investasi tersebut. Atau bisa disebut dengan securities, ya, atau bisa disebut dengan marketable security atau financial asset atau aset keuangan. Terkait dengan bagaimana sih untuk memperoleh yang namanya investasi aset finansial atau melakukan, ya, investasi keuangan. Ada dua cara, yaitu bisa melaksanakan yang namanya investasi langsung dan investasi tidak langsung. Seperti apa gambarannya yang dinamakan investasi langsung? Gambaran dari investasi langsung itu sendiri berarti investor itu berhubungan langsung dengan finansial aset atau aset keuangan yang dituju. Itu investasi langsung. Lalu bagaimana gambarannya untuk konsep investasi tidak langsung? Jadi kalau konsep dari investasi tidak langsung itu bisa digambarkan investor itu berhubungan dengan perantara. Dalam hal ini adalah perusahaan investasi. Baru perusahaan investasi itu berhubungan dengan aset keuangan atau financial asset. Jadi bisa kita lihat, jadi antara investor dengan perusahaan investasi itu adalah aktivitas tidak langsung. Sedangkan perusahaan investasi berhubungan dengan aset keuangan itu bisa dikategorikan investasi langsung. Karena yang kita bahas adalah terkait dengan investasi efek tertentu sesuai dalam pokok bahasan di kitab SKSM kali ini, maka kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan efek itu. Kalau dalam pelajaran nanti di pasar modal kita akan mengenal yang namanya efek. Efek itu merupakan surat berharga utang
surat berharga utang, atau bisa dikatakan sertifikat utang. Pastinya apa? Utang jangka panjang. Atau bisa dikatakan sebuah ekuitas, equity. Itu di investasi efek tertentu. Terkait di dalam SKETA, bagaimana sih mengklasifikasikan sebuah efek di dalam kitab SKETA itu klasifikasi efek itu ada 3 dasarnya. Jadi klasifikasi efek atau surat berharga utang itu bisa dilihat, yang pertama adalah menurut tujuannya. Jika dimiliki oleh entitas atau investor hingga jatuh tempo, itu tujuannya. Jadi kita misalnya membeli sebuah efek atau sertifikat utang, itu tujuannya adalah untuk dimiliki sampai dengan akhir periode, sampai dengan jatuh temponya, atau biasa nama asingnya adalah held to maturity atau disingkat dengan HTM. Itu adalah investasi efek dengan tujuan efek tersebut dimiliki hingga jatuh tempo. Kemudian yang kedua, kita investasi efek atau surat berharga utang itu memang untuk diperdagangkan atau trading. Jadi kita memiliki aset itu memang untuk dijual belikan. Jadi secara aktif kita akan apa? Membeli kemudian menjual, membeli dan menjual. Kemudian yang ketiga adalah tersedia untuk dijual. Akan berbeda dengan trading. Tersedia untuk dijual itu berarti suatu saat kemungkinan akan dijual. Atau biasanya nama asingnya adalah di available for sale, AFS. Jadi pengakuan pengukuran untuk masing-masing tujuan itu di dalam kitab SKETA akan berbeda. Jadi kalau held to maturity atau HTM itu disajikan sebesar biaya perolehannya dikurangi dengan amortisasi premi atau diskontonya. Sedangkan untuk trading dengan tujuan trading itu disajikan sesuai atau sebesar nilai wajar pada tanggal tertentu tersebut. Nilai wajar dari sertifikat utang berharga tersebut berapa pada tanggal neraca. Untuk AFS atau available for sale itu sama. Penyajiannya, pengungkapannya, pengukurannya itu dinilai pada nilai wajar pada tanggal neraca. Jadi perubahan nilai wajar itu di sini. Jadi dari ketiga efek tersebut, untuk efek yang diperdagangkan, bagaimana pengakuan atau nilai wajarnya? Jadi nilai wajarnya itu pada saat laba rugi belum direalisasikan, itu muncul di laporan laba rugi. Setelah direalisasikan juga muncul di laporan laba rugi. Tapi untuk efek yang tersedia untuk dijual, pada saat laba rugi belum direalisasikan, komponen atau aset tersebut itu masuk dalam komponen ekuitas. Baru pada saat direalisasikan baru masuk di laporan laba rugi. Kalau yang HTM yang dimiliki untuk hingga jatuh tempo, maka sebelum direalisasikan tidak masuk dalam laporan laba rugi. Baru setelah direalisasikan itu masuk di laporan laba rugi. Itu pengungkapannya terkait di SKETA untuk efek.
Jadi penyajiannya untuk investasi pada efek tertentu, ya, penyajiannya di neraca itu berbeda-beda. Ya, jadi di neraca itu, ya, untuk dengan tujuan trading itu sebagai aset lancar. Berarti seperti dalam perusahaan perdagangan itu masuk di persediaan. Sedangkan untuk dengan tujuan HTM dimiliki hingga satu tempo dan tersedia untuk dijual. Nah, ini juga sebagai aset lancar juga, atau tidak lancar itu berdasarkan keputusan manajemen. Jadi manajemen bisa memutuskan, salah satunya dengan kebijakan akuntansi untuk investasi yang tadi dalam bentuk efek. Kecuali efek tersebut, ya, akan jatuh tempo, ya, pada tahun yang akan datang. Ini tentunya akan masuk sebagai aset lancar. Lalu bagaimana untuk pengungkapannya di dalam laporan arus kas? Terkait dengan efek di sini, itu juga ada perbedaan. Apabila dengan tujuan untuk trading, maka masuk di aktivitas, ya, di dalam kegiatan arus kas itu masuk di pos operasi. Karena apa? Arus kas itu kan terdiri dari 3 komponen, 3 aktivitas: aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Jadi kalau trading itu nanti sirkulasinya masuk di aktivitas operasi. Sedangkan AFS dan Hold to Maturity atau HTM itu aktivitasnya atau transaksinya masuk di arus kas investasi. Itu terkait dengan di pengakuan, ya, untuk di investasi efek tertentu. Untuk selanjutnya silakan dibaca lebih lengkap. Penerapan untuk masing-masingnya, baik terkait dengan di HTM, Hold to Maturity, ataupun trading, ataupun AFS. Untuk selanjutnya adalah terkait dengan di persediaan. Dalam kitab SKF, ya, ada di bab 11. Jadi persediaan terkait dengan di pengukuran ataupun penyajian dan pengungkapannya, kita perlu pahami persediaan itu, ya, mengikuti dari jenis perusahaan, ya. Jadi bisa masuk di dalam persediaan itu, ya, kalau tersedia untuk dijual itu masuk di dalam kegiatan operasi. Jadi kalau misalnya perusahaan dagang itu, ya, persediaannya itu persediaan barang dagangan. Tapi kalau perusahaan manufaktur itu memiliki 3 jenis persediaan, ya. Dalam proses produksi, kemudian baru dijual, kemudian dalam bentuk bahan, ya, perlengkapan, ya, untuk digunakan dalam proses produksi, ya, dan pemberian jasa. Jadi kalau dalam perusahaan manufaktur itu, pertama pasti memiliki yang namanya persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses. Jadi dari bahan baku itu prosesnya belum selesai. Kemudian ada lagi persediaan produk jadi. Itu kalau dalam manufaktur, ya. Jadi persediaan di sini dalam kitab SKS, jadi biaya perolehan persediaan itu mencakup seluruh biaya pembelian. Jadi yang diakui terkait dengan ini, berapa sih pengakuan kita persediaan itu mencakup seluruh biaya pembelian. Lalu apalagi selain biaya pembelian, biaya konversi dan biaya yang lainnya, ya, yang terjadi untuk membawa persediaan itu ke kondisi dan lokasi saat ini. Biaya perolehan terkait dengan di persediaan, berapa sih, ya, biaya perolehannya? Ya. Biaya pembelian persediaan, ya, itu terdiri dari apa? Jadi
Kita contoh yang lebih fleksibel, lebih luas. Kalau misalnya kita membeli barang itu dari impor, ya, berarti apa komponen dari biaya pembelian itu terdiri dari harga beli, ya, biaya impor, kemudian pajak lainnya, ya, biaya pengangkutan, ada biaya penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat didistribusikan pada perolehan barang jadi tersebut, bahan dan jasa, diskon dagang, kemudian ada potongan dan lainnya yang serupa dikurangkan dalam menentukan biaya pembelian. Diskon itu harus dikurangi, ya, terkait dengan biaya pembelian. Kemudian terkait dengan biaya konversi di sini itu adalah biaya overhead, ya, produksi tetap dan variabel terkait dengan pengakuan persediaan. Lalu bagaimana untuk pengukurannya di persediaan itu? Jadi nilai persediaan itu diukur pada nilai yang lebih rendah, ya, antara biaya perolehan dan nilai realisasi bersih. Jadi bisa dikategorikan biaya perolehan itu terdiri dari biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lainnya untuk membawa persediaan sampai dengan lokasi sekarang, lokasi saat ini. Nilai realisasi bersihnya itulah harga jual dikurangi dengan biaya untuk menyelesaikan dan menjualnya. Itu jika masuk di HPP. Jadi persediaan itu sendiri tidak dapat diakui sebagai biaya persediaan, sehingga harus menjadi beban tahun berjalan. Itu diantaranya adalah biaya bahan tidak terpakai, tenaga kerja, dan biaya produksi lainnya yang tidak normal, tidak bisa dimasukkan. Masukkan di beban pada periode tersebut. Biaya penyimpanan itu masuk di beban periode tersebut. Biaya overhead administrasi itu masuk di biaya atau beban tahun berjalan tersebut. Biaya penjualan itu masuk di beban operasional tahun berjalan tersebut. Jadi dalam kaitannya mengidentifikasi, ya, persediaan, jadi dapat menggunakan rumus biaya, yaitu yang pertama adalah identifikasi khusus, yaitu untuk persediaan yang sifatnya khusus. Jadi dalam menentukan bagaimana sih kaitan dengan di penentuan besarnya biaya, itu ada metode identifikasi khusus untuk persediaan yang sifatnya khusus. Kemudian bisa menggunakan FIFO, first in first out. Kemudian ada rata-rata terimbang. Ini kalau dalam perusahaan dagang biasanya paling banyak menggunakan rata-rata terimbang. Kemudian ada metode LIFO, last in last out. Tapi metode LIFO di sini dalam kitab SKSM itu tidak diperkenankan. Itu terkait dengan di pengakuan persediaan. Jadi dalam kitab SKSM itu, ya, paling banyak itu menggunakan average, rata-rata tertinggal. Jadi terkait dengan apa? Jumlah dari persediaan. Jadi misalnya dicontohkan seperti ini. Jadi tersedia sebuah data. Jadi pada tanggal misalnya 12 Mei, ya, perusahaan melaksanakan pembelian, ya, 100 unit. Dengan biaya pembelian harga perolehannya itu berapa? 1.000 rupiah. Berarti per unitnya kita tentukan per unitnya berapa? 10 rupiah. Kemudian pada bulan Agustus, ya, 14 Agustus kita melaksanakan pembelian lagi 200 unit. Biayanya berapa? 2.200. Berarti
harga perolehannya, jadi per unitnya ada di Rp11, tidak sama. Kemudian pada bulan September, tanggal 18 kita beli lagi 120 unit. Biaya perolehannya berapa? 1.800. Berarti per unitnya berapa? Rp15. Jadi dari data tersebut bisa kita hitung. Jadi total pembelian dalam periode tersebut ada 420 unit. Kemudian total biaya pembelian ada di Rp5.000. Lalu bagaimana untuk menghitung berapa sih biaya rata-rata ya, per unitnya dari 420 unit dengan total biaya Rp5.000? Maka bisa kita hitung, yaitu ya, biaya yang kita keluarkan yaitu sebesar Rp5.000 dibagi dengan jumlah unitnya 420, maka ketemunya berapa? Rp11,9 per. Kalau memang menggunakan dengan misalnya yang terjual, jadi berapa sih harga rata-rata atau biaya rata-rata dari jumlah unit yang terjual? Itu bisa kita menggunakan misalnya kalau terjual 20 unit, berarti berapa? 420 dikurangi dengan 20 dikalikan berapa? Dikalikan 11,9. Kalau kita menjual 20, berarti harga pokoknya adalah di Rp4.762. Lalu berapa yang tersisa? Jadi kalau yang tersisa terakhir itu ada di 20 unit, berarti kita kalikan 20 dikalikan dengan 9, jadi Rp11,9. Ada berapa? Berarti nilai barang dari persediaan yang tersisa ada di Rp238. Itu penerapan untuk di yang rata-rata, ya, rata-rata atau menggunakan average. Jadi untuk lebih jelasnya, jadi silakan Anda baca kembali, kemudian silakan Anda coba kerjakan latihan yang ada. Demikian untuk video singkat penjelasan terkait dengan di persediaan, aset atau investasi dan persediaan. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.